Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Eka Putri dari kelas Sistem Informasi Reguler 6B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk soal nomor 1, yaitu pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, best practice itu sendiri merupakan suatu proses yang mana dikenal sebagai yang terbaik di bidangnya, baik dari sisi fungsi atau dalam industri terkait. Nah, konsep yang harus diperhatikan dalam mengartikan best practice adalah cara yang terbaik dalam melakukan sesuatu. Untuk mengatur sistem bisnis perusahaan yang kompleks, diperlukan sistem terintegrasi yang menyatukan berbagai fungsi, baik internal maupun eksternal perusahaan. Nah, ERP itu sendiri merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Dengan ERP, bisnis dapat berjalan dengan tingkat pelayanan, pelangganan, dan produktivitas yang tinggi, biaya dan inventory yang lebih rendah, dan menyediakan dasar untuk e-commerce yang efektif. Nah, sistem ERP ini telah dirancang berdasarkan proses bisnis yang dianggap sebagai best practice atau proses umum yang paling layak untuk ditiru. Pada ERP, best practice yang dibawa sesuai dengan bisnis proses dari bisnis perusahaan tersebut. Semakin banyak sertifikasi yang diterima dan diakui dunia, maka semakin baguslah software tersebut. Nah, contohnya yaitu jika ingin menilai mengenai cara pemindahan barang dari suatu wilayah ke wilayah lain, maka Federal Express merupakan contoh best practice di bidang logistik. Nah, untuk soal yang kedua yaitu salah satu manfaat diterapkannya ERP adalah standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, standarisasi data dan informasi ini merupakan keuntungan dalam menggunakan ERP. Namun, keuntungan itu berbentuk keuntungan tidak berwujud. Nah, standarisasi data dan informasi maksudnya adalah menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda. Adapun manfaat dari standarisasi data dan informasi yaitu mengurangi duplikasi data dan meningkatkan akurasi analisis data. Sehingga jika akurasi analisis datanya bagus, maka semakin mudah dalam menghasilkan suatu informasi. Nah, contohnya yaitu jika kita memiliki database terpusat yang diterapkan pada ERP yang membentuk data standar sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi yang ada dalam perusahaan. Nah, contoh lainnya yaitu misal pada perbankan untuk nama nasabah, misalnya harus dibuat tanpa mencantumkan gelar, baik gelar akademik maupun gelar keagamaan. Tidak diperkenankan juga menggunakan karakter khusus atau angka. Nah, jadi kita menggunakan nama nasabah tersebut sesuai dengan KTP yang kita punya. Nah, data yang telah diinputkan pada sistem harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut dengan tujuan untuk memudahkan proses pengolahan data menjadi informasi dan laporan. Jadi, sangat penting proses standarisasi data dan informasi ini. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.